Bila ku renungkan kasih-Mu Tuhan, betapa indah tiada duanya. Begitu dalam cinta-Mu, begitu indah kasih-Mu di hidupku. Bila ku hitung berkat-Mu Tuhan, tiada ku mampu untuk menghitungnya. Begitu nyata cinta-Mu, begitu besar kasih-Mu di hidupku. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu Tuhan? Seluruh hidupku tak cukup membalas kasih-Mu. Dengan apa ku berikan balasan dari cinta dan kasih-Mu, oh Yesusku. Sama-sama katakan, dengan apa? Dengan apa kan ku balas kasih-Mu Tuhan? Seluruh hidupku tak cukup membalas kasih-Mu. Dengan apa ku berikan balasan dari cinta dan kasih-Mu, Yesus. Sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas kasih-Mu Tuhan? Seluruh hidupku tak cukup membalas kasih-Mu. Dengan apa ku berikan balasan dari cinta dan kasih-Mu, oh Yesusku. Dari cinta dan kasih-Mu, oh Yesusku, ku persembahkan hidupku, oh Yesusku. Inilah kasih yang sempurna. Kalau kita sudah menerima kasih-Nya Tuhan, balas kasih Tuhan itu. Coba saat ini juga, detik ini juga, tundukkan kepalamu, renungkan kasih Tuhan. Hari Jumat nanti 2 April kita akan memperingati Jumat Agung, memperingati pengorbanan Yesus mati di kayu salib. Coba renungkan kasih Tuhan. Dia mau berkorban buat kita. Apa balasan kita? Coba hitung-hitung kebaikanmu. Hitung kebaikan Tuhan, apakah sebanding? Maka pujian tadi berkata, bila ku renungkan kasih-Mu Tuhan, betapa indah tiada duanya. Begitu dalam cintanya Tuhan sampai Dia mau mati bagi kita. Dan coba hitung lagi berkat-berkat Tuhan, pasti engkau tidak mampu menghitung. Amin. Begitu nyata cintanya Tuhan. Nyatanya cintanya bukan hanya untuk memindahkan kita dari jurang maut kepada keselamatan yang kekal, yang artinya bukan hanya Dia memberikan kepastian surga, tapi Dia beri jaminan hidup buat kita selama kita di bumi ini. Amin. Jadi seharusnya kita tahu membalas kasih Tuhan. Caranya bagaimana membalas kasih Tuhan? Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Tadi pagi di renungan kita pagi saya katakan, bagaimana mungkin kita SKSD dengan Tuhan? Apa itu SKSD? Sok kenal, sok dekat. Sementara kita nggak punya mesbah doa. Maukah kita Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, enyahlah engkau. Kalau mau Tuhan mengenal engkau, bangun hubungan intim dengan Tuhan. Maka
engkau menjadi orang-orang yang Tuhan kenal. Firman Tuhan minggu lalu berkata, jangan jemu-jemu berdoa. Hari ini tema firman Tuhan buat kita, doa mengubah segala sesuatu. Amin. Yang percaya berkata, amin. Percayakah engkau dengan doa semuanya bisa berubah? Amin. Percayakah kita bahwa pandemi ini akan berlalu tahun ini? Amin. Percayakah kita bahwa ini tahun Yobel? Amin. Tahun pemulihan? Amin. Itu semuanya bisa diubahkan oleh doa. Kita baca firman Tuhan 1 Samuel 1 ayat 10. 1 Samuel 1 ayat 10. Bagi yang sudah ketemu, saya jemput kita semua bangkit berdiri. Kita sama-sama baca firman Tuhan ini. 1 Samuel 1 dan ayat 10 aja, 10 sampai 20. Kita baca bersama-sama. 1 Samuel 1 ayat 10 sampai 20. 1, 2, ya. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, dia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan anak istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Amin. Silakan duduk. Doa bisa mengubah segala sesuatu. Dikatakan di ayat 10 tadi, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Siapakah ini? Seorang wanitanya Allah yang bernama Hana. Dia berlutut di kaki Tuhan, berdoa menangis, tidak ingat jam. Itulah wanitanya Allah. Amin. Para wanita, amin. Kalau engkau mencintai hadirat Tuhan, suka berlutut, engkaulah Hana akhir zaman. Amin. Ester akhir zaman. Pendoa. Wanita-wanitanya Allah harus menjadi wanita-wanita yang menyukai doa. Teknologi silahkan naik terus, kecanggihan teknologi naik terus, tetapi doa kita lagi naik lagi. Amin. Jangan lebih banyak, jangan lebih banyak duduk manis main. Apa ini? Lebih baik banyak duduk di kaki Tuhan. Dikatakan di firman Tuhan Yakobus 5 ayat 16, doa orang benar besar kuasanya. Amin. Hana yang kandungan rahimnya tertutup
bisa menerima mujizat Tuhan. Karena doa Hana mengubah segala sesuatu. Yang kering menjadi subur. Siapa mau terima air sungainya Tuhan? Hanya doa yang bisa mengubahkannya. Amin. Kalau kau doa baru berlutut 1 menit langsung amin, bisa berubah? Kayak tadi saya lagi doa, dari luar kamar ada kata-kata bilang begini, Mama, sudah jam berapa ini? Baru saya mulai, oh iya kayaknya ini udah perlu amin ini. Kenapa? Saudara yang kasih Tuhan, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku mengasihimu. Berdoa 5 menit, ingin nambah 5 menit lagi, ingin lebih dalam lagi masuk hadirat Tuhan, ingin lebih dalam lagi, tak terasa sudah 1 jam, lebih dalam lagi, tak terasa sudah 2 jam, dan merasa berlama-lama bercinta dengan Tuhan. Daripada sibuk ngerumpi, sibuk ngobrol, lebih baik banyak berdoa. Daripada main HP, lebih baik banyak berdoa. Karena doa mengubah segala sesuatu. Itu yang dilakukan oleh Hana. Dia datang mengadu kepada Tuhan segala keluh kesahnya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan doa orang benar besar kuasanya. Maksudnya Hana berusaha menjadi perempuan yang benar di mata Tuhan, sehingga doanya menjadi doa yang berkuasa. Perempuan yang benar yaitu Hana terima mujizat Tuhan oleh karena kuasa doa. Yang tadinya kandungannya tertutup, dikatakan di ayat 5. Coba kita lihat di ayat 5. Kita tidak baca ayat 5, dikatakan di ayat 5. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Jadi Hana kandungannya tertutup, tapi dia terima mujizat di ayat 17. Dikatakan ayat 17, seorang baca. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Dan dikatakan juga di ayat 20, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. bukankah kandungan yang tertutup jadi terbuka? Elkana punya 2 istri. Yang pertama namanya Hana, yaitu wanita yang baik. Yang kedua namanya Penina, wanita yang jahat, yang selalu menyakiti hati Hana, yang selalu mengatakan kepada Hana, kamu mandul, kamu tidak bisa melahirkan anak, selalu menghina Hana. Karena Hana tidak punya anak, tapi Penina punya anak. Sepertinya kelihatannya Penina ini kelihatannya diberkati oleh Tuhan. Secara kasat mata kelihatannya seperti Hana ini tidak diberkati oleh Tuhan. Padahal Hana suka berdoa, suka melayani Tuhan, tapi Hana kandungannya tertutup. Bagaimana tidak tadi dikatakan ayat 10, dan dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita berkata begini, bukankah aku udah setia dengan Tuhan, aku melayani Tuhan, kok ekonomiku begini-begini saja, kok tetanggaku tuh gak pernah ibadah, gak pernah berdoa, kok kelihatannya enak-enak saja, gak kekurangan uang. Kalau itu yang sedang ada di hatimu saat ini,
engkau sedang diperhadapkan dengan situasi yang dihadapi oleh Hana, katakan, aku anak kekasih Tuhan. Tidak ada yang mau mengatakan dia anak kekasih. Aku anak kekasih Tuhan. Berkatku spesial, bukan berkat receh. Jadi ketika aku berdoa, Tuhan tidak mau kasih receh. Tuhan bilang apa? Tuhan bilang apa? Dengar nggak apa Tuhan katakan? Tunggu segala sesuatu. Amin. Kalau mau kasih uang receh hari ini juga bisa Tuhan kasih. Amin. Tapi yang mau Tuhan kasih adalah berkat spesial. Jadi tunggu. Indah. Amin. Anak-anak muda, jangan terburu-buru. Amin. Pemain musik, amin. Ya. Mulai sekarang jangan terburu-buru menerima pekerjaan, amin. Kalau mengganggu jam pelayanan bilang apa? No way. Berdoa bilang, Tuhan, aku mau mempersembahkan talenta untuk kemuliaan bagi nama-Mu, berikan pekerjaan yang tidak mengganggu jam pelayanan. Amin. Dan berikan berkat spesial, bukan berkat receh. Amin. Ilustrasinya, kalau engkau sedang makan di rumah makan, apa yang kau harapkan? Kenikmatan ketika makan. Ketika datang pengamen, apa yang kau lakukan? Apa yang dilakukan? Cepat-cepat ambil uang receh, kasih, dia pergi. Ada di antara kita di sini ketika datang pengamen dia bilang kerincing gitu, terus langsung cari mana uang yang 100.000. Atau ada yang langsung ambil kertas, terus tulis, mungkin pengusaha dia tulis cek 100 juta kasih ke pengamen. Pernah seperti itu? Ada kejadian seperti itu? Tidak mungkin. Pengamen datang kasih apa? Amin. Anda dapat sesuatu dari ilustrasi itu? Apakah Anda pengamen? Kalau pengamen Tuhan kasih uang receh. Jadi ketika kamu berkata, Tuhan, kenapa belum jawab doaku? Kata Tuhan, aku masih senang dengar suaramu. Aku mencintai suaramu. Ayo teriak lebih keras. Ayo berdoa lagi lebih banyak. Aku senang berlama-lama dengan kamu, karena berkat yang mau kuberi berkat sia-sia. Tapi kalau si pengamen yang datang, Tuhan risih, seperti kita risih dengan datangnya pengamen, kan langsung kasih uang receh. Jadi ketika orang-orang yang di luar Tuhan yang datang, Tuhan kasih aja berkat receh, amin. Ya enggak? Tuhan kasih uang untuk beli makan minum. Ketika orang-orang yang menganggap dirinya mungkin orang yang percaya Yesus tapi yang gak setia dengan Tuhan, mungkin kelihatannya dia dapat sesuatu, Tuhan risih lihat, Tuhan kasih juga dia berkat. Tetapi untuk orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan, Tuhan senang mendengar doanya berlama-lama. Dan Tuhan berkata, engkau anakku, aku berkenan atas hidupmu, aku berikan berkat spesial. Yang siap terima berkat spesial katakan amin. Amin. Kuasa doa mengubah hidup Hana. Tadinya Hana adalah wanita mandul menjadi wanita yang subur. Hana melahirkan seorang yang namanya Samuel. Samuel yang bakal mengurapi. Siapa yang diurapi oleh Samuel? Ini kalau enggak baca firman Tuhan tahunan. Siapa yang diurapi? Yang paling spesial? Daud diurapi oleh Samuel. Hana yang dihina, perempuan mandul, ternyata melahirkan orang spesial. Kalau kau adalah wanitanya Allah, orang-orang yang di sekitarmu akan menjadi orang spesial karena dirimu, amin. Anakmu menjadi orang spesial
menjadi orang yang diberkati Tuhan, masa depannya indah karena engkau. Seperti Hana, wanita mandul menjadi wanita yang subur, bahkan melahirkan orang-orang yang spesial, yaitu Samuel. Dan Samuel melahirkan anak-anak rohani yang spesial. Amin. Hana yang tadinya adalah wanita yang tersakiti menjadi wanita yang berbahagia. Bukankah tadi dikatakan di ayat 17? Di ayat 17 tadi dikatakan, jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Apa yang kau minta berarti bukan hanya anak. Berbahagia bukan? Berbahagia bukan? Tadinya Hana tersakiti, sekarang menjadi orang yang berbahagia. Amin. Tadinya engkau orang yang terpojok, orang yang hina, orang yang tidak dipandang oleh orang. Saatnya orang akan berkata, wow, kamu luar biasa. Amin. Hana yang tadinya kurang diperhitungkan oleh suaminya, Hana kurang diperhatikan oleh suaminya. Bahkan ketika mereka pergi ke rumah Tuhan, Hana hanya diberi, dikatakan di ayat 5 apa? Sebagian saja. Karena dia tidak melahirkan anak, jadi dia tidak spesial untuk suaminya. Tetapi setelah dia berdoa, Hana berubah menjadi orang yang spesial. Pendapatnya diperhitungkan. Dikatakan di ayat 23, suaminya berkata, perbuatlah apa yang kau pandang lain. Artinya pendapat dari Hana sudah diperhitungkan. Amin. Adakah engkau seorang yang tadinya tidak diperhitungkan? Dikatakan ide-idemu tidak cemerlang. Tapi saatnya kalau engkau menjadi seorang pendoa, doa mengubah segala sesuatu. Ketika orang butuh nasihat, orang akan menemui engkau. Orang akan berkata bahwa idemu adalah ide-ide cemerlang. Baik engkau seorang suami, seorang istri, atau seorang anak, atau seorang karyawan pegawai, mungkin selama ini idemu tidak dianggap. Tapi kalau engkau menjadi seorang yang punya mesbah doa, engkau seorang pendoa di dalam Tuhan, engkau seorang yang menyukai hadirat Tuhan, Tuhan akan ubah engkau menjadi orang spesial yang ide-idemu selalu dicari dan selalu diperhitungkan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau Hana yang tadinya wanita mandul menjadi wanita yang subur, menjadi dari wanita yang tersakiti menjadi wanita yang berbahagia, dari wanita yang tidak diperhitungkan menjadi wanita yang diperhitungkan keberadaannya. Bagaimana dengan engkau? Mau kau terima kuasa dari Tuhan, itu kuasa doa yang mengubah segala sesuatu. Doa memang mengubah segala sesuatu. Seperti wanita yang pendarahan 12 tahun, ketika dia jamah jubahnya Tuhan, terjadi perubahan yang luar biasa. Dia sembuh. Ada banyak tokoh-tokoh di firman Tuhan juga yang karena doa mengubah segala sesuatu. Amin. Seperti Sadrak, Mesak, Abednego, mereka selamat karena kuasa doa. Dan masih banyak tokoh-tokoh iman yang lainnya karena doa segala sesuatu diubah. Keadaan yang sekarang mungkin kelihatannya keadaan yang sulit, bahkan tidak nyaman, jelas tidak nyaman sekali. Kita pergi kemana-mana kita harus pakai masker, harus rajin cuci tangan, harus jaga jarak. Ini adalah situasi yang tidak nyaman. Tetapi kata Tuhan, doa bisa mengubah segala sesuatu. Amin. Kita berdoa buat bangsa kita ini supaya pulih. Kita berdoa supaya bangsa-bangsa pulih. Virus corona Tuhan angkat dari muka bumi ini. Amin. Dan kita berdoa juga supaya gereja-gereja dipulihkan Tuhan. Gereja-gereja disatukan oleh Tuhan menjadi tubuh Kristus, tidak lagi berterkotak-kotak dengan doktrin-doktrinnya masing-masing, dengan mengatakan gerejanya yang benar, gereja orang lain tidak, dengan berkumandang di YouTube masing-masing berkoar-koar mengatakan ajarannya yang benar. Dengan kuasa dari doa umat Tuhan,
maka para hamba-hamba Tuhan akan disatukan oleh Tuhan. Amin. Dengan pengajaran yang benar. Satu pengajaran kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Demikian juga kita saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ingat, doa bisa mengubah segala sesuatu. Jangan stres, jangan galau, jangan putus asa. Amin. Doa orang benar besar kuasanya. Kalau mau terima itu, berjuanglah menjadi orang benar dulu. Miliki hati seperti Hana, hati yang lembut, siap dihina, diolok, dicaci maki. Hatinya dipersiapkan bukan untuk dipuji, tapi disiap menghadapi tantangan. Dan dia hanya balas dengan doa. Amin. Kalau ada orang menghina, kau balas dengan doa. Amin. Kalau kemiskinan sedang menghimpit, engkau lawan dia dengan doa. Amin. Kalau kekeringan sedang menghantam usaha pekerjaanmu, lawan dengan doa. Amin. Jangan cari tempat utang, tapi datanglah di kaki Tuhan. Dan yang apa yang dilakukan oleh Hana, sehingga segala sesuatu dalam hidupnya berubah. Yang dilakukan oleh Hana adalah dia berjuang untuk menjadi orang benar, sehingga doanya menjadi doa yang berkuasa. Yang kedua yang dilakukan Hana adalah di ayat 11 baca, dikatakan apa? Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Amin. Jadi poin kedua saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana supaya doamu mengubah segala-galanya adalah sertakan nazar di dalam doamu. Amin. Hana bernazar, Tuhan, kalau engkau berkati kandunganku, aku melahirkan anak, akan mempersembahkan anak itu untuk hormat kemuliaan bagi namamu. Maka Tuhan mendengar nazarnya, Tuhan jawab doanya. Amin. Apa nazarmu umat Tuhan? Apa kau berkata, Tuhan, kalau aku lulus kuliah, semua talenta karunia aku persembahkan untuk melayani Tuhan. Amin. Maka Tuhan akan persiapkan kau mulai dari sekarang untuk setiap terima berkat besar. Amin. Apakah kau berkata, Tuhan, usahaku berkati, pulihkan usahaku. Kalau Tuhan pulihkan usahaku, aku bernazar. Kalau orang lain hanya mengembalikan apa? 1/10 yang perpuluhan, aku akan berikan 5% dari berkat Tuhan untuk ucapan syukurku setiap bulan. Wow, luar biasa. Tuhan akan kerjakan sesuatu yang lebih dari yang kau pikirkan. Amin. Tetapi saudara yang dikasih Tuhan, bicara tentang nazar sangatlah sensitif sekali. Nazar bukan berarti berbicara tentang uang. Mungkin kau bernazar, Tuhan, kalau Tuhan jawab doaku, aku berjanji akan lebih setia melayani Tuhan. Itu juga nazar. Tapi kalau ketika kau bernazar, mintalah Roh Kudus berikan engkau hikmat untuk bernazar sesuai dengan apa yang kau bisa lakukan. Amin. Karena kalau bernazar harus ditepati. Kalau tidak ditepati, nazarmu yang menuntut engkau. Hana, dia bernazar mempersembahkan Samuel. Benar, Samuel dipersembahkan buat Tuhan. Amin. Yang ketiga, kalau kau mau doamu bisa mengubah segala sesuatu dalam hidupmu, miliki sikap panjang sabar. Amin. Sabar menantikan waktunya Tuhan. Amin. Sabar menantikan. Karena apa jawabannya? Sesuatu indah pada waktunya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, Hana begitu lama menantikan anak. Tapi setelah dia
1 tahun kemudian. Jadi ada 3 poin saudara yang dikasih Tuhan. Maukah doamu mengubah segala sesuatu? Miliki doa yang berkuasa lewat berjuang menjadi orang benar. Berjuang dulu menjadi orang benar supaya doamu doa yang berkuasa. Yang kedua apa? Sertakan dalam doamu nazar. Yang ketiga, miliki sikap